Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk buku yang mau saya review kali ini cukup spesial dan berasa lumayan personal. Ini adalah buku biografi dari Pak Hasmi, pencipta legenda Gundala. Buku ini emang sengaja saya review khusus hari ini sebab sekalian untuk memperingati hari kelahiran Pak Hasmi tanggal 25 Desember tahun 1946 silam di Yogyakarta. Nah, bisa dibilang tanggal lahir Pak Hasmi cukup istimewa ya, karena di saat yang sama teman-teman Kristiani juga sedang berbahagia dalam merayakan hari rayanya. Nah, buat saya pribadi, Pak Hasmi itu adalah sosok komikus senior yang ramah dan apa adanya ya. Beliau itu kalau lagi seneng ya dia ngomong, kalau lagi seneng, kalau ada yang dia nggak suka dia terang-terangan bilang kalau nggak suka. Dan bahkan ke saya, dulu saya pernah ketemu sama Pak Hasmi beberapa kali di acara Popcorn, pernah juga di Mangga Fest. Beliau itu bahkan ke anak muda yang baru kenal aja kayak ke saya itu, beliau nggak sungkan gitu loh ngobrol secara terbuka kayak orang yang udah kenal lama. Jadi buat saya pribadi emang nggak heran sih ketika banyak orang yang merasa dekat sama beliau, bahkan merasa kehilangan ketika beliau berpulang tahun 2016 silam. Nah, untuk buku biografinya ini saya dapat di acara Haul atau hari peringatan 1000 hari kematian Pak Hasmi pada bulan Oktober 2019 di Taman Budaya Yogyakarta. Buku ini ditulis oleh Mas Henry Ismono. Beliau adalah seorang kolektor komik Indonesia yang punya latar belakang jurnalis. Jadi ya nggak heran kalau tulisan-tulisan beliau di buku ini cukup enak dibaca. Beliau itu juga pandai sekali mendeskripsikan tokoh-tokoh yang muncul, terus juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan pola tutur yang tertata rapi. Jadi kisah hidup Pak Hasmi yang sebenarnya udah menarik jadi tambah lebih memikat. Nah, di bukunya ini Mas Henry membagi struktur kisah Pak Hasmi ini dalam 3 babak. Babak yang pertama lingkaran proses kesenian, babak kedua lingkaran dunia komik, dan babak ketiga lingkaran kreativitas yang tak pernah padam. Pada babak pertama, lingkaran proses kesenian, di sini Mas Henry menceritakan bagaimana Pak Hasmi yang memang menggemari seni bercerita sejak kecil, karena waktu Pak Hasmi masih kecil itu beliau sering didongengi sama ibunya, terutama dongeng-dongeng pewayangan. Terus juga ketika Pak Hasmi beranjak besar, ketika beliau sekolah, beliau jadi cukup populer di kalangan teman-temannya karena beliau itu adalah termasuk orang yang pandai menggambar. Nah, kemampuan menggambarnya ini semakin terasah ketika seorang sepupu dari Pak Hasmi yang juga seorang komikus populer, yaitu Pak Sualbianto atau lebih dikenal dengan nama Yan Mintaraga, itu datang berkunjung ke rumahnya Pak Hasmi. Pak Yan ini kuliah di ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, yang sekarang sudah ganti nama jadi ISI, Institut Seni Rupa Indonesia. Selain dengan Pak Yan Mintaraga, Pak Hasmi juga belajar menggambar dengan Pak Wit NS. Nah, ini agak menarik sih sebenarnya, karena awalnya Pak Wit NS itu adalah teman dari kakaknya Pak Hasmi, yaitu Pak Daru Sukemi. Dan Pak Hasmi sendiri agak rikuh gitu loh, agak canggung ketika awal-awal ketemu sama Pak Wit, karena usia Pak Hasmi sama usia Pak Wit beda 8 tahun. Belakangan setelah Pak Hasmi dikenalin dengan Pak Wit oleh Pak Daru, beliau justru malah jadi sahabat yang sangat akrab, bahkan jadi rekan berkomik yang melahirkan banyak sekali komik-komik adisatria populer seperti Aquanus, Maza, dan juga Godam dan Gundala.
Nah, selain itu juga di babak pertama ini diceritakan aktivitas kesenian lain yang dilakoni oleh Pak Hasmi. Jadi Pak Hasmi itu selain belajar komik sama Pak Yan Mintaraga, belajar gambar sama Pak Wit NS, beliau juga sempat ikut lawak, beliau juga ikut teater STMK yang dipimpin oleh Pak Landung Simatupang. Bahkan beliau juga sempat ikut seni bela diri, yaitu silat budaya Indonesia Mataram atau juga dikenal dengan silat Bima. Jadi nggak usah heran ya kalau misalnya kita lihat Gundala itu bisa bertarung dengan jurus-jurus silat, karena Pak Hasmi sendiri ya memang pendekar silat. Bahkan ada satu komiknya Gundala yang Pak Hasmi dedikasikan untuk silat Bima yang judulnya 1000 Pendekar. Dan yang nggak kalah serunya juga, di babak pertama ini juga diceritakan bagaimana perjalanan cintanya Pak Hasmi sampai bertemu dengan istrinya yang sekarang, yaitu Mbak Mujiati atau yang lebih dikenal dengan Mbak Lenok. Nah, kemudian di babak kedua, di lingkaran dunia komik, Mas Hendri menceritakan bagaimana awal mula karir Pak Hasmi dalam berkomik. Beliau itu kan dengan Pak Wit ya, memang akrab sekali. Jadi awal mula Pak Hasmi berkomik itu, Pak Hasmi dan Pak Wit dapat kabar dari Pak Yan Mintaraga. Kalau misalnya mau bikin komik, bikinlah komik silat. Karena tahun 1968 waktu itu awal mula Pak Hasmi dan Pak Wit debut, itu genre yang populer itu adalah komik silat. Setelah dipelopori oleh munculnya Si Buta dari Gua Hantu tahun 1967 oleh Pak Ganes. Nah, berbekal info dari Pak Yan Mintaraga, akhirnya Pak Hasmi dan Pak Wit bikin komik silat berlatar silat Jawa yang Pak Hasmi bikin yang judulnya Merayapi Tapak Hitam, Pak Wit bikin judulnya Tertempa Karang Tajam. Setelah bikin beberapa komik silat, kemudian Pak Hasmi dan Pak Wit ditawari pesanan oleh penerbit Kencana Agung. Jadi mereka itu ditawari untuk bikin komik superhero. Pak Hasmi diminta bikin komik superhero dengan latar rimba. Terus Pak Wit diminta bikin superhero yang bisa hidup dalam air. Akhirnya lahirlah Maza Dewa Rimba dan Aquanus. Nah, karena Pak Hasmi dan Pak Wit awalnya nggak puas karena bikin komik pesanan, mereka pun pengen bikin komik superhero sendiri. Jadilah Pak Hasmi dan Pak Wit eksplorasi lebih jauh, mulai dari baca-baca komik Amerika, terus juga meneliti tentang budaya-budaya lokal, sampai lahirlah Godam dan Gundala. Nah, yang menarik di babak kedua ini juga diceritakan bagaimana Pak Hasmi dan Pak Wit berkreasi dalam komiknya. Seperti misalnya kalau teman-teman pernah baca komik Godam dan Gundala zaman dulu, pasti pernah lihat karakter yang namanya Nemo dan Nur Slamet. Jadi ya ternyata mereka itu masukin diri mereka ke dalam komik sebagai semacam abdi, atau mungkin kalau dari pewayangan itu semacam kayak Punokawan kali ya. Kalau Punokawan itu kan Gareng, Petruk, Bagong yang ngebantu para Pandawa. Sementara di Godam dan Gundala ini Pak Hasmi dan Pak Wit itu menjadikan diri mereka, Nemo dan Nur Slamet, sebagai abdi yang membantu petualangan Godam dan Gundala dalam membasmi kejahatan. Nah, kemudian di babak yang terakhir, babak ketiga, lingkaran kreativitas yang tak pernah padam. Di sini Mas Hendri menceritakan bagaimana perjuangan Pak Hasmi meskipun saat itu industri komik sudah agak redup ya, tapi beliau tetap aktif berkarya, mulai nulis skenario film, nulis skenario ketoprak sayembara di TVRI, bahkan beliau juga aktif juga di teater. Beliau sempat ikut teater Gandrik yang dipimpin oleh Butet Kertarajasa, kembali ke dunia komik lewat PT Bumi Langit, sampai akhir hayatnya ketika beliau berusaha menyelesaikan komik terakhirnya, Bangkitnya Kiwi Lauk.
Nah, selain kisah-kisah itu tentu aja ada banyak lagi kisah-kisah yang termaktub dalam buku biografi ini. Cuma kalau misalnya untuk ngedapetin buku ini mungkin agak susah kali ya, karena ini dicetak terbatas oleh Meta Studio, penerbit indie yang ada di Jogja, dan nggak masuk jaringan toko buku besar. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen beli buku ini bisa dicari di toko-toko buku online yang ada di e-commerce, ya mudah-mudahan masih ada. Atau kalaupun permintaannya banyak, mudah-mudahan ada penerbit besar yang mau nerbitin buku ini. Ya mungkin itu aja review buku untuk kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan buku review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.